pasukan tempur. Tumben cepet banget. Kita karaoke dulu. Oke. Musiknya. Cek. Oh, ada gresik-gresiknya. Dia masih baca. Bun. Anak sang polisi. Ilman, anak sang polisi. Bagi Bapak Ibu tamu undangan, selamat yang saya hormati Bapak EJN Bandara Jenderal Sudirman Purbalingga, Bapak Jatuh Sudarmono. Yang saya hormati Lanut Jenderal Sudirman diwakili Bapak Widi selaku Kasih Oklat
terima kasih Bapak sudah hadir, dan juga Bapak Ibu tamu undangan yang telah hadir di Bandara Sudirman Jenderal Besar Sudirman pagi hari ini. Ya, senang sekali biasanya kita bisa berjumpa di sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran dan pelatihan penggunaan APAR kantor cabang Bandara Jenderal Besar Sudirman Purbalingga hari ini Kamis 31 Maret 2022. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah doa, dan yang ketiga kata sambutan dari koordinator dan operasi dan servis, dan selanjutnya kata sambutan dari Bapak EGM Bandara Jenderal Besar Sudirman Purbalingga, dan selanjutnya kata sambutan dari Komandan yang akan diwakili Bapak Kasih Afslah, Bapak Widi, dan juga selanjutnya adalah presentasi materi APAR, dan nanti akan ada 3 sesi tanya jawab. Setelahnya kita akan ada kegiatan praktek lapangan, dan terakhir adalah penutup. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita mulai aktivitas acara di pagi hari ini, semoga acara dipermudahkan. Kita awal dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan doa yang akan langsung dibacakan oleh Saudara Arif. Kepada Saudara Arif, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala. Ini kan saya membacakan doa dengan cara Islam. Bagi pemeluk agama lain, dipersilakan berdoa dalam hati menurut agama dan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala nikmat dan karunia-Mu, sehingga pagi ini kami bisa berkumpul dan mengikuti acara sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran. Ya Allah yang Maha Mengetahui, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu memang benar, dan berikanlah kami kemampuan untuk menegakkannya, serta tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah memang salah adanya, dan berikan kemampuan kepada kami untuk menghindarinya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jangan Engkau bebani kami melainkan sesuai dengan kemampuan kami. Jangan hukum kami jika kami lupa atau bersalah, dan lindungilah kami dari segala musibah. Ya Allah, ya Al-Muhaimin, kami berlindung kepadamu dari rasa sedih dan luka. Kami berlindung kepadamu dari rasa lemah dan malas, dan kami berlindung kepadamu dari kesalahan yang terlanjur kami lakukan. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, berikanlah kami kesehatan, kekuatan, serta lindungan-Mu, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran dan latihan penggunaan APAR. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Sudarmono selaku Eksekutif General Manager Bandara Jenderal Besar Sudirman, dan Bapak Kapten Widi selaku perwakilan dari Lanut Jenderal Besar Sudirman, yang serta rekan-rekan yang menghadiri dalam acara hari ini. Maksud dan tujuannya acara hari ini adalah untuk menambah pemahaman dan pengetahuan kita dalam pencegahan bahaya kebakaran dan bagaimana sih cara menggunakan APAR. Harapan kami setelah adanya sosialisasi ini, kami berharap rekan-rekan sekalian dapat mengetahui apa sih kelas-kelas dari API itu dan gimana cara penanganannya dari kelas-kelas API itu. Jangan sampai kita salah dalam menangani cara memadamkan api tersebut, sehingga jika kita salah itu dapat bukan malah padam malah jadi besar gitu. Terima kasih kepada panitia untuk penyelenggara pencegahan bahaya kebakaran dan pelatihan penggunaan APAR. Saya sebagai pimpinan di Bandara JBS ini sangat berterima kasih dan support
dari seluruh jajaran dan dari teman-teman TNI AU yang selalu mensupport, sehingga Bandara JBS sampai hari ini masih berstatus active operation. Dalam hal ini saya juga mohon doanya buat teman-teman semua, karena kita sedang menginisiasi, mudah-mudahan ada airline yang mau masuk di masa-masa di bulan mendekati Idul Fitri atau setelah Idul Fitri, karena itu adalah harapan kita semua. Nah, bagian daripada pencegahan ini adalah akan terkait kepada safety dan keselamatan dalam bahasa bandara ini sebagai bandara yang aman, terhindar dari hal-hal yang sifatnya mengundang daripada api atau tapi bentuk api itu pencegahan bahaya kebakaran sebetulnya kalau menurut filosofi saya itu bukan dalam bahasa setelah ada api baru dipadamkan, karena kecenderungan teman-teman ini perokok semua saya lihat ini. Jadi kalau buang puntung ya mohon maaf jangan sembarangan. Itu adalah bagian dari pencegahan terhadap bahaya kebakaran. Jadi yang paling kecil itu diantaranya buang puntung jangan sembarangan, ya, atau penumpukan sampah yang bisa berdampak kepada timbulnya panas akan menimbulkan api. Mungkin Mas Usman lebih jago, ada nama segitiga api ya, segitiga api ya Mas Usman ya. Nah ini juga harus Mas Usman sebagai tim untuk PKPBK pada bahaya kebakaran yang disampaikan kepada Bapak Ijen tadi. Jadi program ini kami sangat antusias sekali. Semoga program ini ke depan bisa lebih serius lagi dan lebih frekuensinya diperbanyak lagi agar insan-insan yang ada di lingkungan landasan untuk mendukung penerbangan, semua mindsetnya baik di bandara atau di lanut, semua mindsetnya sudah terprogram di kepala kita bahwa bahaya safety. Itulah yang kita canangkan mungkin dari dahulu, yaitu zero accident. Sama sekali tidak ada accident. Jadi bagaimana accident dan insiden itu dicegah, ya dari sekecil apapun yang diutarakan Bapak Ijen tadi, mungkin salah satu kecilnya dari rokok sebagai penimbul dari bahaya kebakaran. Mungkin itu saja sambutan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Henry atas kesempatannya. Mohon izin kepada Mas Wahyu selaku Koordinator Operation and Service. Mohon izin Bapak Catur selaku Eksekutif General Manager Bandar Udara Jenderal Besar Sudirman. Mohon izin Pak Widi, perwakilan dari Lanut Jenderal Besar Sudirman beserta jajaran yang mewakili. Mohon izin kepada stakeholder, mitra usaha, mitra kerja PT Angkasa Pura II dan para audiens yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pada kesempatan ini kami dari Airport Rescue Firefighting and Service atau PKPBK Bandar Udara Jenderal Besar Sudirman ingin memaparkan sebuah materi tentang sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran dan pelatihan penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR. Langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama, pada kegiatan ini memiliki maksud dan tujuan. Dimaksudkan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman kepada seluruh peserta terkait sosialisasi tentang pencegahan bahaya kebakaran ini. Lalu bertujuan supaya peserta mengetahui upaya atau tindakan yang harus dilakukan ketika melakukan pencegahan terhadap bahaya kebakaran di Bandar Udara Jenderal Besar Sudirman, sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada pengguna jasa maupun kita sendiri sebagai pengguna Bandara Jenderal Besar Sudirman ini. Next. Nah, untuk kegiatan ini ada dasar hukumnya. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Lalu ada Undang-Undang Republik Indonesia Tahun Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung.
Lalu ada PMPU atau Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26 Tahun 2008 tentang persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan. Lalu ada beberapa peraturan lagi, Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia tentang unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja. Ada Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang peraturan tata tertib bandar udara. Lalu yang terakhir ada ini, yaitu 21% oksigen, terus 78% nitrogen dan 1% gas lainnya seperti CO, ozon dan lain-lain. Lalu timbulnya api itu diperlukan minimal 15% kadar oksigen. Lalu yang ketiga ada sumber panas. Nah, sumber panas ini bisa juga disebut dengan sumber nyala, tetapi memiliki secara fungsi mereka itu berbeda. Yang pertama, sumber panas itu adalah suatu benda atau keadaan atau kejadian yang menghasilkan panas. Itu contohnya sumber panas itu seperti matahari. Lalu sumber nyala itu sumber panas pada tingkatan temperatur tertentu dianggap berbahaya bagi timbulnya nyala api. Jadi ketika panas matahari sudah mencapai titik tertentu, lalu dengan media yang sudah kering itu dia bergeser, lalu timbulnya api. Nah, pada saat itu nyalanya api timbul karena sumber nyala. Lanjut. Mengandung aliran listrik. Dan apabila aliran listriknya sudah terputus, maka api tersebut masuk ke klasifikasi A, B maupun D. Lanjut ke klasifikasi D, itu benda-benda metal atau logam seperti aluminium, timah, magnesium, besi, perak dan lainnya. Nah, ini untuk penanggulangan dari klasifikasi tadi. Ketika api kelas A adalah bahan padat dan logam seperti kayu tadi, jenis pemadaman yang cocok itu seperti air, busa atau DCP. DCP ini chemical powder. Lalu yang api kelas B yang benda cair atau gas yang mudah terbakar bisa dipadamkan menggunakan CO2, foam atau busa dan chemical powder. Lalu yang di api kelas C yang disebabkan oleh aliran yang mengandung listrik, itu yang cocok itu pemadam api karbon dioksida atau CO2 dan pemadam api DCP. Lalu di yang api kelas D, penanggulangannya yang kebakaran disebabkan oleh material logam, membutuhkan pemadam api khusus, yaitu namanya dan juga menggunakan jenis pemadam api DCP. Namanya itu clean engine fan atau bahan pemadam yang bersih dan tidak meninggalkan bekas. Nah, ini bahan pengganti halon, bahan pemadam khusus itu. Lalu yang ada api kelas K, ini memang belum begitu familiar, jadi baru-baru ini disebabkan oleh minyak goreng atau minyak sayur, hewani atau lemak nabati yang ada di dapur. Kenapa disebutnya itu kitchen? Jadi kebakaran kelas K itu dengan aparat khusus tadi seperti pengganti halon apa namanya clean engine fan free. Lanjut. Nah, di sini kapasitasnya yang kecil, jadi digunakan untuk pemadaman api awal saja. Nah, ini ada jenis-jenis apar. Yang pertama ada apar jenis air, yang kedua ada apar jenis busa atau foam, yang ketiga apar jenis tepung kimia atau DCP. Ketika kita menekan tuas, di sini ada katup yang terbuka dan tertutup untuk menekan bahan pemadam keluar melalui selang. Yang kedua ada cartridge, yaitu ketika kita menekan tuasnya, dia akan merobek membran di dalamnya, membran cartridge-nya. Lalu tekanannya akan keluar dan mendorong bahan pemadam keluar. Nah, dari kedua ini memiliki kelebihan dan kekurangan di masing-masing. Yang pertama, ini kelebihannya mudah diisi ulang ketimbang cartridge.
dia harus mengganti membrannya. Ini hanya mengisi tekanan saja, tetapi untuk kekurangannya dari terus yang ini penempatannya terhalang atau tertutup oleh objek atau benda, jadi tidak mudah diketahui oleh pengguna nantinya. Nah, di sini ada prinsip pemadamannya adalah yaitu menyelimuti api dengan serbuk kimia sehingga menghalangi oksigen bertemu dengan objek yang terbakar. Yaitu kita memutus rantai segitiga api itu dengan menghilangkan oksigen sehingga api bisa dipadamkan. Nah, ini hal-hal yang yang perlu diperhatikan. Yang pertama, jaga tabung apar agar selalu bersih. Yang kedua, jaga selalu agar selang tidak. Lanjut, ini ada prinsip penggunaan apar, yaitu yang umumnya itu pas, pull, aim, squeeze, and sweep. Yang pertama itu tarik. Lanjut. Lanjut, langsung ke gambar penggunaan. Nah, yang pertama kita buka kunci pengamannya. Lanjut. Lalu kita angkat menggunakan tangan terkuat, biasanya tangan kanan, lalu kita arahkan. Lanjut. Penggunaan ini posisinya tegak. Lanjut. Arahkan semprotan ke sumber api. Nah, untuk jarak amannya itu sekitar 3 meter dari kita ke titik api. Lanjut. Ini hal-hal yang harus diperhatikan pada saat memadamkan api. Yang pertama, jangan panik dan tetap tenang. Pemadaman dilakukan searah angin, jadi kita melihat api itu mengarah kemana, kita mengikuti arahnya. Lalu jaga jarak aman dari api, yaitu tadi 3 meter. Padamkan api secepat mungkin. Terus pastikan bahwa api benar-benar padam, karena sewaktu-waktu api bisa menyala kembali, yaitu sebutannya backdraft. Lalu hubungi unit PKPBK bila memang api tidak dapat ditanggulangi. Ini cara ini melakukan isolasi oksigen atau menepuk-nepuk bagian karung supaya tidak ada oksigen yang masuk, supaya api tidak nyala kembali. Nah, ini kita untuk memastikan api telah mati, kita angkat secara perlahan. Kalau memang masih menyala, kita ulangi lagi proses tersebut. Sampai yang akan dipandu oleh teman-teman PK, dan biar lebih jelas kami serahkan lagi ke teman-teman PK. Izin bertanya kepada peserta, apa di sini ada yang udah pernah menggunakan apar sebelumnya? Belum ya. Jadi kita untuk memaksimalkan apar yang kita punya, kita coba untuk perwakilan satu orang dulu dari tiap unit atau dari tiap instansi. Nanti bila memang ada cadangan apar yang cukup, yang ingin mencoba boleh praktik lagi nanti. Baik, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Mas Anda untuk penjelasannya, dan rekan kita langsung ke praktek lapangan. Dan sebelumnya saya selaku acara mohon maaf jika banyak salah. Saya kirim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita langsung ke praktek lapangan yang akan dipandu oleh teman-teman PK. Silakan di depan ya.